Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Al-Faqir Habib Abdullah bin Ja'far Segaf di channel YouTube Habib Abdullah bin Ja'far Segaf. Bagaimana semuanya, viewers, pemirsa yang masih terus untuk selalu stay di channel YouTube Habib Abdullah bin Ja'far Segaf? Ya, tidak bosan. Habib selalu doakan semoga kehidupannya diberikan keberkahan, kesenangan, kenikmatan yang bisa membawa kepada keibadahan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda dan pemudi di mana saja berada atau siapapun, bapak-bapak, ibu-ibu dan semua yang sering untuk mampir di channel Habib ucapkan jazakallah khair. Hanya minta tolong untuk di like, share, and comment. Ya, yang penting Habib berusaha setiap hari memberikan video atau kasih upload video sapa antum-antum semuanya yang berada di mana saja antum berada, di rumah, di mobil, di mana lagi tempat kerja atau di mana saja antum dengar video ini. Saya ucapkan jazakallah dan insyaallah antum dapat yang antum inginkan, ya, niatnya digabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita bahas, ada yang akan Habib bahas. Tadi Habib kedatangan tamu, dia kasih barang ini luar biasa, cakep, keren, kayak topi gitu, kayak peci gitu, tapi ini anak muda banget. Dari jeans. Lihat ya. Ya, itu dia, dikasih peci, ya mantap ya. Itu dari jeans, bisa nanti kalau mau tinggal pesan aja, ya. Nanti dikasih lihat link Instagramnya di deskripsi, ada link Instagramnya. Tuh. Mantap nih, anak muda banget ya nggak? Mantap. Oke, hadirin pemirsa semua channel YouTube Habib Abdullah bin Ja'far Segaf di mana saja berada. Ini kita sekarang sedikit lagi ingin masuk kepada bulan haji. Ada sedikit cerita ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam, yang mana pada waktu itu diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ad-dha'n,
domba dari surga, kambing dari surga. Jadi Nabi Ibrahim ini riwayatnya orangnya sangat dermawan, sangat dermawan. Saking dermawannya semua masyarakat bilang luar biasa Nabi Ibrahim kalau sudah sedekah. Bukan hanya ratusan kerbau, ribuan kerbau, bahkan banyak sekali disedekahkan oleh Nabi Ibrahim, dikorbankan untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hikmah yang pertama yang harus diambil di bulan haji ini ya, itu bersedekah. Berani kita berkorban. Allah nggak lihat darahnya, nggak lihat kambingnya, nggak minta itu semua. Yang Allah minta, yang Allah lihat ketakwaan, berani dia berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada cerita yang pertama, bahwa ketika Nabi Ibrahim mendengar orang memujinya, maka dia terlintas. Jangankan harta, kalau aku punya anak, aku akan korbankan. Lambat daripada pembicaraan atau riwayat, setahun, 2 tahun, 3 tahun, Allah karuniakan sampai dia lupa dengan perkataannya. Allah karuniakan anak, anaknya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Satu waktu ketika Nabi Ismail sudah berumur beranjak dewasa, maka ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Ibrahim alfi bin nadrik, wahai Ibrahim tepati janjimu. Satu malam itu bermimpi disuruh tepati janjimu. Apa janjinya? Para nabi kalau sudah mimpi namanya mimpi shadiqah, ru'yah shadiqah. Berarti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya apa? Janjinya adalah menyembelih anaknya. Tapi masih ragu. Ya tarawah. Makanya disebut itu hari dalam satu riwayat Yaumut Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Keesokan harinya bermimpi lagi. Maka dengan mimpi yang kedua ini dia fagat araf, dia telah tahu dan dia telah yakin bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut juga Yaum Arafah. Keesokan harinya Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Didatangi anaknya, ya bunaya, wahai anakku, semalam aku melihat engkau, semalam aku disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Famada tara? Apa pendapatmu? Maka Nabi Ismail alaihissalam berkata, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah engkau akan mendapati aku dalam keadaan sabar. Luar biasa. Nabi Ibrahim sangat taat kepada Allah, ketika diperintahkan maka dikerjakan. Nabi Ismail sangat taat kepada ayahnya, ketika ingin disembelih tidak ada rasa takut kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala.
Karena yakin Nabi Ismail apabila perintah Allah tidak akan menyelakainya. Karena itu perintah Allah pasti ditolong, ada hikmahnya. Banyak hikmah buat kita. Apa yang terjadi? Dibawa oleh Nabi Ibrahim anaknya Nabi Ismail untuk disembelih. Disuruhlah dandan dengan baik, wahai istriku tercinta, dandani anakmu dengan baik dan cakep, saya akan bawa. Tolong siapkan tali dan pisau yang tajam. Istri yang salehah tidak curiga kepada suaminya, maka disiapkan apa yang diperintahkannya. Tapi lihat, ada satu makhluk yang tidak suka dengan kebaikan, namanya iblis. Siapa? Iblis. Si iblis ini menggoda istrinya. Apa kamu tidak tahu suamimu akan memotong dan menyembelih anakmu? Maka istrinya berkata, kenapa dia menyembelih? Katanya itu perintah Tuhan, perintah Allah. Oh, kalau itu perintah Allah, jangankan anaknya, aku pun berani apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri yang salehah. Nyerah iblis, maka digoda anaknya. Ismail, apa kamu tidak tahu ayahmu ingin memotongmu? Ayahmu tidak suka kepadamu. Maka Nabi Ismail berkata, tidak, bukan ayahku tidak suka, tapi ini perintah Allah. Pergi engkau. Dalam riwayat di sambit itu iblis oleh Nabi Ismail. Maka ada sekarang kalau haji itu lempar jumroh. Nabi Ibrahim pun demikian digoda sehingga tidak tergoda. Iblis pun lari tunggang langgang karena ini keluarga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih daripada anak yang bernama Ismail alaihissalam, itu bukan hanya penyembelihan belum terjadi, salah, penyembelihan sudah hampir terjadi, bahkan itu pisaunya sudah tajam, lehernya Nabi Ismail sudah dikena tebas, tetapi muncul ketika ditebas tidak bisa, dicoba ke tempat yang lain tajam sekali, tapi dicoba ke leher Nabi Ismail tidak bisa. Turun kambing domba dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah Subhanahu wa taala banggakan Nabi Ibrahim kepada malaikat-malaikat. Wahai malaikatku, ketahuilah, lihat itu makhluk yang aku ciptakan, yang aku dulu suruh engkau sujud. Lihat, sekarang dia korbankan anaknya untukku. Siapa yang gak bangga dibanggakan oleh Allah? Luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Maka terjadilah ini syariat dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad, kepada kita, menyembelih kambing satu sapi 7 orang, satu kambing 1 orang. Syariatnya sampai kepada kita. Itu syariatnya dalam menyembelih. Syariat juga ada yang mana haji, bagi yang mampu, manis tato'a ilaihi sabila. Nah, saya udah bilang, manis tato'a ilaihi sabila itu bukan hanya punya uang. Salah satunya tahun ini sekarang negara kita Republik Indonesia tidak mengirimkan jamaah haji karena pertimbangannya kesehatan pandemi COVID-19. Maka salah satunya itu manis tato'a ilaihi sabila.
dia bagi mereka yang bisa ke sana. Nah, bagi yang nggak bisa, padahal sudah kriterianya sudah punya, orang kaya, sudah daftar haji, semuanya ada, sehat. Tapi karena memang kagak bisa, nggak dikasih izin sama Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya pemerintah Indonesia tidak mengirimkan, maka tidak berangkat. Makanya jangan ragu. Ketika nanti sudah bisa, silahkan berbondong-bondonglah Anda untuk pergi berangkat haji ataupun berangkat umroh, supaya kelak nanti orang susah mau berangkat haji dan umroh. Kayak sekarang susah, belum bisa. Banyak hikmahnya yang kita dapat di bulan haji. Maka dari itu saya doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki buat kita sehingga kita bisa berkorban. Korban itu berinvestasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah kasih lipat gandakan. Ya Allah, nggak lihat darah kambingnya, nggak lihat kulit kambingnya, tapi Allah lihat ketakwaan. Semakin yang bagus kita berikan persembahkan untuk Allah di jalan Allah, berkorban, maka semakin rezeki kita ngalir. Nanti kambing itu pahalanya dari bulu-bulu yang ada buat kita. Bahkan kambing itu yang bagus kita siapkan untuk kendaraan kita nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin bagus, maka semakin bagus pula kendaraan kita di sana. Hadirin pemirsa channel YouTube Habib Abdullah bin Ja'far Segaf di mana saja berada, saya doakan pasti Anda semuanya, antum semuanya bisa kurban. Ya kalau nggak bisa kurban, nabung dari sekarang, tahun besok bisa kurban. Ya nggak? Kalau tahun sekarang ya terima kurban dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa silahkan. Kalau nggak bisa ya nggak masalah. Itu bukan kewajiban, ya. Itu bukan kewajiban. Ada pertanyaan, Beb, akikah dulu apa kurban dulu? Akikah sunnah, kurban juga sunnah, baik dua-duanya. Mau didahulukan akikah silahkan. Kalau lagi pas waktu haji begini lebih baik kurban dulu, karena kurban itu adanya pada waktu haji, di hari penyembelihan, yaitu menjadi kurban. Inna syani'aka bukan ada ayat Al-Quran, bukan inna syani'aka huwal abtar. Fasalli li rabbika wanhar, salat Idul Adha li rabbika untuk Allah Subhanahu Wa Taala, wanhar maka sembelihlah. Itu ada perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau inna syani'aka huwal abtar itu telaga Kautsar. Ada orang benci kepada Nabi, orang tersebut berkata, Muhammad, engkau abtar, terputus, kau nggak punya anak laki-laki, terputus. Emang Rasulullah tidak punya anak laki-laki, anak laki-lakinya Nabi Ibrahim meninggal, ya, Qasim meninggal, anaknya Fatimah Zahra, tapi memiliki cucu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, turun kepada keturunannya para habaib. Ya. Tapi Rasulullah nggak marah, Allah Ta'ala yang marah. Padahal nih orang bilangnya apa? Kau terputus. Ketika dia orang itu bilang terputus, ini orang punya anak 11 laki-laki. Maka ketika turun ayat inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya dia yang terputus, satu demi satu anaknya meninggal. Kau jadi jelasin itu dari Idul Adha. Tapi intinya begitu, ya. Jadi tahu ilmu, ya. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki untuk berbuat baik, bisa kurban.